Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 berjumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang materi pola bilangan. Pola bilangan, bilangan yang mempunyai pola. Pola bilangan. Apa sih itu pola bilangan? Oke, mari kita perhatikan contoh pola bilangan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada ya matematika dalam kehidupan sehari-hari? Banyak. Contohnya seperti ini. Lihat biji bunga matahari. Itu terletak dengan sempurna sekali polanya, tidak acak-acakan. Lalu rumah siput ya, atau keong ya. Nah, perhatikan rumahnya. Ada polanya tersendiri. Lalu susunan bola biliar itu disusun sedemikian rupa. Tidak bisa kita menyusun angka 8 ada yang paling depan, begitu ya. Itu harus sesuai dengan polanya. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan contoh yang lain di kehidupan kita sehari-hari yang semuanya tertata rapi, terpola? Nah, inilah salah satu tujuan dari matematika, untuk membuat hidup kita lebih teratur. Ya, itu adalah pola bilangan. Nah, apa saja yang kita pelajari di dalam pola bilangan? Yang pertama yang akan kita pelajari atau submateri yang pertama adalah menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah konfigurasi objek. Apa itu konfigurasi objek? Nah, jadi konfigurasi objek itu adalah sekumpulan objek atau sekumpulan benda yang ada pola-polanya. Nah, suatu kumpulan itu ternyata menyatakan suatu bilangan. Ada juga kumpulan lain yang menyatakan bilangan yang lainnya. Bilangan yang satu dan yang bilangan lainnya itu membentuk suatu pola yang teratur. Gitu ya. Itulah yang kita sebut sebagai konfigurasi objek atau boleh disebut juga pola bilangan. Tapi bilangannya dinyatakan dalam bentuk objek. Nah, gitu ya. Sekarang kita akan mempelajari beberapa jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama adalah pola garis lurus. Pola garis lurus adalah pola yang membentuk garis lurus. Nah, coba perhatikan. Sekarang ada bulatan. Jumlahnya ada 1 ya bulatannya. Lalu ada kelompok yang lain atau pola yang lain. Ternyata bulatannya ada 2. Ya. Lalu ada juga kelompok yang lain. Kelompok yang lain ini terdiri dari bulatan juga, tapi bulatannya ada 3. Gitu ya. Kemudian ada gambar yang keempat. Ada kelompok yang keempat atau ada pola yang keempat. Coba tebak berapa jumlah bulatannya? Ternyata jumlah bulatannya 4. Jadi pola yang ke-1 jumlah bulatannya 1, pola yang kedua 2, pola yang ketiga 3, pola yang keempat ada 4, pola yang kelima maka ada 5. Pola ke-10 ada 10, pola ke-100 ada 100. Berarti pola yang ke-n itu ada n. Gitu ya. Pola yang ke-100 ada 100, berarti pola ke-n itu ada n. Nah, begitu ya. Perhatikan bulatannya. Nah, bulatannya ini ternyata membentuk sebuah garis lurus. Nah, maka ini disebut sebagai pola garis lurus yang dapat dirumuskan sebagai bilangan pola ke-n sama dengan n. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ada jenis pola yang lainnya selain pola garis lurus. Ada pola apakah itu? Coba kita perhatikan. Di sini ada pola persegi. Sama seperti namanya, berarti berbentuk persegi ya. Nah, perhatikan, persegi itu adalah suatu benda yang mempunyai ukuran sisi yang sama. Di sini Ibu punya pola yang pertama. Sisinya 1. Sisi yang mendatar 1, sisi yang tegak ada 1. Kemudian pola yang kedua, sisi yang mendatarnya ada 2. Kemudian sisi yang tegaknya itu pun ada 2. Ketika kita lengkapi gambarnya, maka kita lengkapi bulatannya, ini membentuk sebuah persegi. Jadi jenis pola ini kita sebut sebagai pola persegi yang mempunyai sisi yang datar 2, sisi yang tegak pun 2. Kita lihat jumlah bulatannya. Jumlah bulatannya ternyata ada 4. Nah, ada yang bisa tahu nggak untuk kelompok berikutnya jumlah bulatannya ada berapa? Nah, pastinya kelompok berikutnya mempunyai pola sisi yang mendatarnya itu adalah 3, sisi yang tegaknya
Itu pun 3. Kenapa harus 3? Kan persegi, sisinya sama. Ketika kita lengkapi polanya, ketika kita lengkapi gambarnya agar membentuk sebuah persegi, maka jadi seperti ini. Coba hitung berapa jumlah bulatannya. Ternyata ada 9. Gitu ya. Ini adalah pola persegi. Nah, berikutnya berarti yang kalau pola yang keempat berarti 4. Sisi yang tegaknya 4. Berarti bulatannya ayo coba kita hitung. 4 kali 4 atau 16 gitu ya, itu perseginya. Maka untuk pola yang kelima berarti 5 kali 5, 25. Pola ke-10 berarti 10 kali 10 gitu ya. Kalau pola ke N berarti N dikali N. Itu adalah jenis pola persegi. Sampai di sini dulu Ibu jelaskan tentang pola-pola bilangan. Kita berjumpa kembali di pola bilangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.